Ada yang tahu? Dua, Kak. Dua, Kak. Mana lebih besar ikatannya ketika adenin dengan timin atau guanin dengan sitosin? Guanin dengan Sama sitosin. Sitosin. Kenapa? Karena dia membentuk 3 ikatan dia, Kak. 3 ikatan, Kak. Oke. Nah, ingat ya. Ketika dia adenin dengan timin, berapa ikatan? Dua. Oke, kalau guanin dengan sitosin berapa ikatan? 3. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nanti yang bagian basa dan purimidin ini akan menentukan suhu annealing di PCR. Komponen DNA. Kalian sudah paham dari sini kan? Kalau di model DNA kalian sudah paham yang ini. Sepakat? Sepakat. Ya, Kak. Oke. Terus, nah, ini tipikal genom bakteri ya. Jadi, DNA berada dalam sel, sehingga untuk mendapatkannya harus merusak dinding dan membran sel. Jadi, nanti untuk ekstraksi itu akan dihancurkan nih semua yang dinding-dinding dan membran sel, kemudian protein-protein, nanti juga pakai RNase, karena yang kalau kita inginkan adalah DNA, berarti yang kita pakai enzimnya adalah RNase. Jadi RNase dia melisis RNA, jadi sehingga yang kita dapat itu adalah DNA. Nah, kalau sebaliknya kita menginginkan RNA, yang kita gunakan adalah DNase. Nah, jadi ekstraksi DNA, kita memisahkan DNA dari komponen selulernya. Ekstraksi DNA merupakan langkah yang tepat untuk mempelajari DNA. Nah, sebenarnya kalau kalian mau lakukan ekstraksi DNA, bisa aja nih di rumah kalian bisa lakukan itu ekstraksi DNA secara sederhana. Itu cukup menggunakan garam dan deterjen. Kalau kalian mau membuat ekstraksi DNA secara sederhana. Nah, tapi kalau kalian mau gunakan ekstraksi DNA secara sederhana untuk PCR, itu pasti kontaminannya banyak, proteinnya banyak. Jadi jadinya yang kalian dapatkan itu bukan DNA murni, karena masih banyak pengotor yang di situ. Prinsip ekstraksi DNA, prinsipnya ada 2, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Sentrifugasi itu merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Jadi nanti ketika kalian ekstraksi, nanti ada bagian yang ada yang bagiannya memisah. Jadi yang mungkin yang di bawah itu akan warnanya lebih gelap, kemudian ada yang putih, ada yang benang. Nah, dari situ nanti kita akan mengambil supernatan. Nanti kalau di video praktikum akan jelas. Cuma di sini saya cuma menjelaskan dasarnya aja dulu. Nanti setelah praktikum akan ada penjelasan dari saya, kemudian kalian membuat video penjelasan versi kalian. Kemudian hasil sentrifugasi akan menunjukkan 2 macam, yaitu fraksi yang terpisah, yaitu supernatan pada bagian atas dan pelet pada bagian bawah. Nah, yang kita ambil nantinya adalah supernatan, dan pelet itu adalah yang kita anggap adalah protein dan pengotor lainnya. Presipitasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengendapkan satu komponen dari campuran. Jadi nanti tuh kalau kalian lihat dari kasat mata, hasil akhir itu di tube-nya tidak akan ada kelihatan, tapi nanti kita encerkan lagi pakai etanol, kemudian kita buat master mix untuk di PCR. Sebelumnya kalian belum pernah lakukan ekstraksi? Pernah lakukan ekstraksi DNA? Belum, Kak. Belum, Pak. Belum, Kak. Pernah lihat atau pernah dengar? Tidak pernah, Kak. Belum juga, Kak.
Belum juga, Kak. Jadi praktikum ini sama metodenya ketika kalian pernah dengar swab PCR, ya, hasil swab PCR itu diekstraksi dulu, diekstraksi RNA-nya, kemudian di PCR, kemudian di elektroforesis, nanti hasilnya positif atau tidak dari situ. Tapi yang menentukan adalah primernya. Nah, karena kalian dari gizi, jadi saya menggunakan primer untuk mengkode nutrisi. Nah, jadi nanti itu akan beda-beda. Jadi kalau misalnya mau deteksi penyakit, ya menggunakan PCR, tapi nanti primernya beda. Gitu. Jadi tinggal ganti primer, sedangkan bahan-bahannya akan tetap sama. Yang berbeda itu adalah primer dan sampel atau template DNA-nya. Aplikasi ekstraksi DNA dari Sains DNA digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel dan hewan atau tanaman untuk tujuan diagnostik. Jadi kalau di saya, karena saya basicnya kedokteran hewan, jadi biasanya saya menggunakan metode ekstraksi DNA untuk melakukan PCR diagnostik virus, kemudian memperbanyak DNA. Jadi kan kalau di dalam tubuh kalian itu kalian bisa melakukan perbanyakan DNA dengan melakukan sintesis protein, melakukan metabolisme. Kalau di PCR kita memperbanyak DNA menggunakan mesin. Nah, kalau di tubuh kalian kan sudah tersedia semua bahan untuk melakukan metabolisme protein, nih sintesis protein. Nah, kalau di mesin kan karena tidak ada bahan itu, jadi kita harus menyediakan enzim dan beberapa bahan kimia yang untuk mempermudah dia melakukan pengopian DNA. Kemudian aplikasi ekstraksi DNA itu untuk obat, untuk prediksi virulensi mikroorganisme. Sains forensik misalnya DNA untuk identifikasi individu, misalnya untuk kasus pemerkosaan, pencurian, kecelakaan, atau korban perang. Jadi misalnya nih dari dokter forensik, kita dapat mayat dan kita nggak bisa ngenalin nih mukanya kayak gimana, ini orangnya siapa gitu. Untuk mengidentifikasi individu ini kita bisa menggunakan ekstraksi DNA. Nah, dari ekstraksi DNA kita PCR, kemudian nanti bisa ketahuan individu ini siapa gitu. Karena kalau bedanya ketika di sains forensik, ketika sampelnya orang yang kita lakukan identifikasi itu sudah meninggal, otomatis yang kita bisa ekstraksi adalah DNA. Tapi kalau kan RNA, itu bedanya. Ada yang tahu kenapa kalau orang meninggal yang kita ekstraksi adalah DNA bukan RNA? Ada yang tahu? Ya, yang tahu? Ada yang tahu kenapa kalau orang yang meninggal yang kita ekstraksi adalah sampel DNA-nya bukan RNA? Ada yang tahu? Kalau yang tahu ini saya bisa kasih plus 20. Ada yang tahu?
Ada yang tahu kenapa orang yang meninggal kita ekstraksi DNA-nya bukan RNA? Karena molekulnya yang tidak mudah terurai oleh gangguan fisik, Kak, atau kematian. Ada jawaban lain? Yang kalau di sintesis protein ada translasi dan transkripsi kan? RNA bagian mana? Translasi. Oke, translasi. Translasi bisa nggak terjadi pada orang yang sudah meninggal? Tidak, Kak. Nah, itu karena translasi sudah tidak berjalan ketika sel itu mati, sehingga yang kita bisa deteksi adalah DNA. Nah, kalaupun kita mengekstraksi RNA pada orang yang meninggal, kita tidak akan dapat RNA-nya karena selnya sudah mati. Makhluk hidupnya sudah mati, jadi dia tidak bisa melakukan metabolisme lagi gitu. So, ya ini paham? Paham, Kak. Oke. Tahapan ekstraksi dan purifikasi DNA. Jadi kita merusak dinding dan membran sel atau lisis sel. Biasanya kalau di DNA ekstraksi DNA biasa kita pakai ini aja, cukup pakai sampo atau deterjen. Karena sebenarnya di deterjen itu banyak enzim kan. Kalau kalian mencuci, noda cepat hilang sebenarnya karena kalian tanpa kucek-kucek juga akan hilang. Karena kenapa? Di deterjen itu ada enzim yang mencerna misalnya lemak dan lain-lain, protein. Sehingga baju kalian cepat bersih kan kalau kalian pakai deterjen. Karena di situ ada enzim. Nah, kemudian purifikasi DNA dari komponen lain, misalnya ekstraksi organik dan presipitasi. Ekstraksi organik itu misalnya gini, di dalam sel itu kan tidak hanya ada protein, ada juga basa nitrogen dan lain-lain kan, fosfat. Jadi itu yang harus kita hilangkan semua karena kalau kita lakukan nanti elektroforesis dan lain-lain atau kita mengukur kemurnian, konsentrasi kemurniannya, kalau banyak pengotor di situ, maka konsentrasinya akan tidak bagus gitu. Nah, konsentrasi yang tidak bagus atau tidak layak tidak akan bisa digunakan untuk di next PCR. Kemudian pencucian dan resuspensi. Jadi nanti dilakukan pencucian beberapa kali menggunakan alkohol 70%, kemudian nanti diresuspensi menggunakan TAE buffer. TAE buffer 1 kali. Nanti dari situ diambil, kalau di PCR biasanya cuma pakai 3 mikron per sampel. Jadi DNA yang kita ekstraksi itu akan menjadi template untuk perbanyakan di PCR dengan bantuan primer tentunya. Tahapan ekstraksi sudah, kemudian pemilihan metode tergantung banyaknya faktor, jumlah dan berat molekul DNA, tingkat kemurnian diperlukan untuk aplikasi, waktu, dan biaya. Jadi kalau misalnya untuk sekedar tahu aja ekstraksi, mungkin bisa kalian menggunakan menggunakan sampo dan garam, atau deterjen dan garam. Tapi yang diperhatikan adalah jumlah dan berat molekul DNA gitu. Dan tingkat kemurnian yang diperlukan untuk aplikasi. Nah, tingkat kemurnian biasanya itu yang diperlukan adalah standar 1,8 sampai 2,0. Itu tingkat kemurnian yang bagus untuk PCR. Nah, biasanya ketika kita menggunakan metode sederhana, dia akan lebih dari 2,0. Kemurniannya, berarti dia banyak protein. Sedangkan kalau dia di bawah
1,8 berarti dia banyak bahan organik. Kemudian waktu dan biaya. Jadi untuk mempercepat biasanya orang menggunakan kit gitu. Karena di kit itu sudah ada enzim. Jadi kita tidak usah langsung capek-capek lagi mencampur-campur, karena semakin lama kita mencampur semakin banyak resiko untuk kontaminan. Nih, lisis sel. Jadi pada ekstraksi DNA dari tanaman, tahapan ini terjadi perusakan dinding sel dan membran seluler. Ini saya gunakan tanaman karena kemarin yang saya masukkan itu beberapa jenis sayuran dengan buah-buahan. Karena kalau daging juga lebih banyak proteinnya, takutnya juga hasilnya tidak bagus. Sedangkan kit yang di lab yang tersedia itu bukan kit yang khusus untuk presipitasi yang tinggi gitu. Dinding sel terbuat dari selulosa dirusak dengan kekuatan mekanik, misalnya menggerus daun. Jadi biasanya kita gerus dulu, kita hancurkan misalnya ini potongan-potongan dari buah, atau ini kita gerus dulu, kemudian menambahkan deterjen akan menghancurkan membran sel. Yang ini yang saya bilang menggunakan metode sederhana. Jadi dia menambahkan deterjen akan menghancurkan membran sel. Deterjen mampu merusak membran karena amfipatik. Jadi karena di deterjen sudah ada enzim, jadi dia bisa memisahkan. Akhir dari lisir yaitu bagian sel tanaman tersebar dalam lautan. Ya, jadi tadi digerus kayak gini, terus dimasukkan di mikrotube. Jadi kayak ini disonifikasi tekanan tinggi, jadi nanti dipisahkan berdasarkan berat molekulnya sama dengan model sentrifugasi. Kemudian lisis sel, ini deterjen merusak membran lipid. Pernah nggak yang cewek-cewek ini mencuci terus tangannya terkupas-kupas? Pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Kenapa? Karena di deterjen itu ada enzim. Jadi dia merusak membran lipid gitu di jari-jari kalian gitu. Makanya kalau orang mencuci biasanya pakai kaos tangan, dianjurkannya pakai kaos tangan supaya tangannya nggak kasar, terutama yang cewek-cewek ya. Kalau yang cowok paling juga laundry. Kemudian kita lanjut purifikasi DNA. Misalkan DNA dari komponen seluler lainnya seperti protein, lipid, RNA, dan lain-lain. Jadi dalam satu misalnya bahan ya tidak hanya DNA yang ada di situ, tapi banyak protein, lipid, RNA, kemudian ada bahan organik lain gitu. Nah, secara efektif mengaktifasi endogenous nucleus menggunakan enzim DNase dan mencegah dari memotongnya DNA genom adalah langkah kunci dalam proses purifikasi. DNase dapat diinaktivasi dengan panas atau biasa juga sih kita menggunakan sentrifugasi sama biasanya pakai enzim juga. Kalau saya sih lebih banyak tidak kebiasaan kalau saya mengekstraksi DNA di lab biasanya saya tidak menggunakan panas, tapi saya menggunakan kit. Jadi tinggal langsung masukkan sampel, kemudian sudah tinggal nambahin alkohol dan beberapa enzim. Ini ekstraksi organik dan presipitasi. Jadi ini merupakan metode menggunakan fenol kloroform. Jadi dia menggunakan fenol untuk mendenaturasi protein, kloroform juga untuk mendenaturasi protein. Tapi kalau untuk rekayasa genetik ataupun sequencing PCR, metode ini sudah jarang. Cuma saya berikan kalian beberapa pengetahuan terkait beberapa metode di ekstraksi DNA. Kemudian penambahan garam,
Garam mengganggu ikatan hidrogen antara air dan molekul DNA. Kemudian DNA lalu dipresipitasi. Garam yang dimaksud di sini adalah dia menggunakan bukan yang kalian pakai memasak ya. Tapi kalau kalian menggunakan DNA, ekstraksi DNA secara manual boleh pakai garam. Tapi kalau udah pakai metode-metode kit dan lain-lain, garam yang digunakan bukan garam yang kalian pakai di dapur ya. Dia DNA lalu dipresipitasi dari protein dengan isopropanol atau etanol. Kemudian dihasilkan pelet DNA dari sentrifugasi dan supernatannya dibuang. Nanti diencerkan lagi pakai TA buffer. Ini kalian bisa lihat ya, kalau di sini tuh nanti ini fase air mengandung DNA, fase PL organ. Jadi nanti yang akhir yang setelah disentrifugasi, kemudian dipisah, kemudian nanti larutan DNA-nya, sebenarnya tinggal pelet aja nanti menempel di ujung-ujung sini nih. Nanti kita tambahin TA buffer 1 kali. Nih, yang saya maksud tadi tambahin TA buffer. Nah, metode salting out. Jadi dilisis kemudian menggunakan proteinase. Jadi lisis sel dulu, kita hancurkan selnya, kemudian kita berikan pemecahan protein menggunakan enzim proteinase, kemudian presipitasi protein dengan konsentrasi garam tinggi, dan sentrifugasi akan menghilangkan protein secara presipitasi. Hampir sama, kemudian nanti terakhir kita tambahkan ini buffer, TA buffer. Cuma nanti kalau di lab kita cuma langsung pakai kit, jadi metodenya akan lebih mudah gitu. Ini menggunakan kromatografi adsorpsi, tapi jarang sih digunakan ini di laboratorium. Sekarang di laboratorium sudah ada panduan. Mungkin kalian bisa cari tuh metode data setup, metode setup gitu. Atau nanti saya coba kirimkan ke ketua kelas ya. Slide, beberapa slide untuk tahapan-tahapan PCR langsung, tahapan ekstraksi. Ini menggunakan kit verifikasi DNA komersil. Jadi kit itu banyak jenisnya dan banyak merek gitu. Nah, ada yang cuma 20 reaksi harganya 5 juta. Nah, kemarin tuh sempat nih dari fakultas nanya, kok mahal sekali praktikumnya. Saya bilang gini, bahan memang yang digunakan cuma 1 gram, tapi kita nggak bisa beli 1 gram gitu, 1 gram, tapi kita harus beli 1 paket. Nah, biasanya untuk mengakali kita menggunakan sisa-sisa bahan punyanya orang. Nah, kenapa kalau kalian swab PCR itu harganya mahal ya? Karena begini. Pertama, karena pengujiannya susah, makan waktu, dan memang butuh tenaga ekstra. Kemudian tidak semua orang bisa mengerjakan itu. Terus memang bahannya itu mahal, tidak bisa dibeli satuan. Misalnya nih, kalian cuma butuh 0,1 mikron. 0,1 mikron itu nggak kelihatan loh kalau kalian melihat dengan mata gitu. Tapi kalian harus beli. Nih ceritanya. Kalian cuma butuhnya 0,1 mikron, tapi kalian harus beli 1 paket. Nggak bisa dibeli dalam, saya cuma butuh 0,1 mikron, bisa beli 0,1 mikron, nggak bisa. Ini pencucian dan resuspensi. Sama dengan yang tadi yang saya maksud, menggunakan etanol, kemudian nanti disuspensi menggunakan buffer. Ini ya. Ini dulu digerus, kemudian disentrifugasi untuk memisahkan
Jadi misalnya ini kan, nanti kalian tambahkan etanol, nih, kemudian nanti kayak gini hasilnya. Ini ke warna hijau karena dia sayur ya. Kemudian ditambahkan isopropanol, dicuci ya, dicuci menggunakan isopropanol. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Kemudian sentrifugasi untuk misalkan DNA dari garam dan gula terlarut. Jadi dicuci lagi menggunakan etanol sampai nanti hasilnya kayak gini nih. Kayak gini. Sebenarnya sih kalau kalian lihat nantinya di ini itu nanti nggak ada akan kelihatan. Jadi kalau kalian lihat dari ini cuma lihat tube aja gitu, nggak ada isinya. Nanti dilarutkan menggunakan etanol. Ada yang tahu prokariot itu apa? Mempunyai satu sel. Ada yang tahu bedanya prokariot dan eukariot? Jadi akan beda. Jadi kalau misalnya kalian nyari, maksudnya akan beda-beda metodenya ketika sampelnya beda gitu. Kalau kalian ekstraksi darah agak lebih susah lagi karena darah banyak protein di situ, banyak pengotor gitu. Ini kita baru sampai di ekstraksi ya. Ekstraksi pada eukariot. Jadi akan beda ketika kita ekstraksi prokariot sama eukariot. Dari bahan juga akan beda. Kalau di sini dia pakai kloroform, phenolkloroform berarti. Tapi kalau saya sih biasanya pakai metode DTaP setup. Mungkin kalian bisa searching tuh DTaP setup apa. Ada juga yang membedakan setup dengan DTaP aja. Dan nanti dibandingkan tuh yang mana hasilnya paling bagus. Oke, untuk ekstraksi mungkin dasarnya cukup sekian ya. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya sebelum saya nanya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi yang DTaP setup itu tulisannya yang bagaimana, Kak? Biar DTaP, DTAB, CTAB. Oh iya, makasih, Kak. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut PCR ya.
Nah, kita lanjut PCR ya. Jadi ini adalah alat PCR. Jadi ini adalah alat PCR. Jadi ini adalah alat PCR. Jadi sebenarnya alat ini ada beberapa jenis, ada tipe-tipenya kayak model kayak tipe HP yang tiap tahun ada upgrade-nya, ada yang lebih bagus, ada mereknya ini gitu. Jadi kebetulan di lab yang saya pakai di IPB modelnya seperti ini di tahun 2014. Kalau di Unhas juga modelnya hampir sama dengan ini, tapi yang intinya adalah prinsip kerjanya sama, mungkin gitu. Sama dengan HP kalian, prinsip kerjanya sama. Nah, yang mungkin membedakan adalah merek HP-nya, kemudian kapasitas ataupun kapasitasnya atau kameranya dan yang lain ya. Intinya ini bisa digunakan untuk memperbanyak DNA, bisa digunakan untuk diagnostik, bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit, bisa untuk perbanyakan DNA, bisa untuk RAPD, bisa untuk RFLP. Jadi banyak jenisnya, jadi tergantung kita nanti tinggal set di sini nih. F1, F2, F3, F4, F5. Jadi nanti di sini bisa di set nih, kita mau suhunya berapa, nanti tinggal diklik-klik gitu. Ada yang tahu kenapa orang yang terkena yang positif corona, misalnya yang positif rapid itu harus di swab menggunakan PCR? Ada bayangan tidak? Ada bayangan tidak? Kalian nggak lagi tidur semua kan? Tidak, Kak. Jangan-jangan saya cuma nyelasin sendiri terus kalian tidur. Terus kenapa coba orang yang positif rapid ini kenapa harus di PCR, swab PCR? Karena keakuratan yang rapid sangat rendah dibandingkan dengan PCR, jadi harus di swab lagi untuk keakuratan yang lebih. Terus kalau misalnya tidak akurat, kenapa coba harus rapid, tetap harus rapid? Kenapa nggak langsung PCR aja? Saya mau coba, kalau dari yang saya nonton dari berita, rapid itu lebih untuk screening. Jadi hasil yang lebih cepatnya di rapid dulu, habis di rapid baru di PCR, karena PCR juga kan mahal dan butuh waktu yang lama. Jadi untuk screening untuk lebih cepatnya pakai yang rapid. Jadi kenapa orang yang positif itu harus di PCR? Karena rapid itu dia metodenya adalah menggunakan antibodi dan antigen. Jadi kemungkinan orang yang tidak dalam kondisi positif, tapi ketika mereka sudah pernah terserang, kemudian mereka sembuh, itu kan sudah ada antibodi di dalam tubuhnya. Nah, ketika dia rapid, antibodi lah yang dideteksi. Berbeda dengan PCR, karena di PCR, ketika
ketika virusnya sudah tidak ada, berarti DNA-nya juga tidak, RNA-nya virus tidak ada di dalam tubuh kita. Itu bedanya. Kalau dia menggunakan antibodi, kalian tahu antibodi nggak sih? Tahu nggak antibodi itu apa? Tahu. Tahu, Kak. Tahu. Apa coba? Antibodi itu kalau kalian misalnya gini, dari kecil kalian divaksin nih. Divaksin. Nah, yang divaksin itu kan adalah virusnya ke tubuh kalian. Tapi virusnya sudah dilemahkan. Nah, nanti ketika dia dilemahkan masuk dalam tubuh dikenali sebagai benda asing, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi dengan yang spesifik dengan antigen yang masuk dalam tubuh. Nah, begitu juga misalnya kalian nih, kan ada tuh beberapa orang yang kena corona tapi dia tidak mengalami sakit. Dia berhasil survive gitu. Survive, sembuh, tapi di dalam tubuhnya itu akan ada antibodi. Antibodi terkait COVID ini gitu. Jadi bisa saja terjadi kalau kita cuma rapid, ya hasilnya kita tidak akurat karena bisa saja terjadi false positif atau false negatif. Jadi negatif palsu atau positif palsu. Ya kan ada beberapa tuh orang yang positif di rapid kemudian di swab tidak positif kan karena dia mendeteksinya adalah antibodi bukan virusnya yang di ini gitu. Kalau di PCR kita mendeteksinya virus yang ada di dalam darah gitu. Oke, lanjut kita PCR itu adalah sintesis protein secara in vitro menggunakan DNA tag polymerase, kemudian DNTP dan DNA primer dengan temperatur yang berbeda. Aplikasinya yaitu bisa nih direct sequencing of in vitro. Jadi untuk melihat sequencing, kalau kalian pernah lihat urutan-urutan DNA, jadi dalam satu misalnya 600 base pair, kalian bisa lihat tuh susunan adeninnya berapa, timinnya berapa, guaninnya berapa, kayak kalian model DNA kemarin. Tapi ini urutannya banyak, bisa mengkode satu sifat. DNA engineering, kemudian analisis gen, ekspresi, jadi bisa lihat ekspresi gen sampai mana kalau kita lakukan rekayasa genetik, bisa diagnostik, forensik. Jadi banyak PCR ini bisa kita gunakan untuk banyak hal gitu. Ini PCR mesin. Ini PCR mesin. Ini real time PCR. Bedanya kalau ini PCR mesin, dia hasilnya adalah kualitatif. Kalau real time PCR dia menggunakan kuantitatif. Jadi ada data-data statistik yang muncul kalau kalian pakai real time PCR. Nah, rata-rata untuk deteksi COVID kita menggunakan ini real time PCR. Ini harganya mahal, bisa sampai beli seharga mobil Fortuner satu ini. Ini bisa lah untuk beli Brio satu. Ya, ini basic PCR mix, namanya PCR mix ya. Jadi nanti dicampur-campur nih. Itu ini genomic DNA maksudnya adalah yang tadi kita ambil hasil dari ekstraksi DNA kita masukkan di sini nih. Dia cuma perlu 0,5 mikron. Ini konsentrasinya. Konsentrasinya seperti ini nih. Makanya tadi itu metode ekstraksi berpengaruh dengan ini nih. Kalau kita maunya konsentrasinya seperti ini, kita biasanya pakai kit ini. Konsentrasinya bagus nih hasilnya.
Ini kita pakai buffer di NTP untuk memperbanyak DNA, kemudian MGCL, primer 1, primer 2. Maksudnya primer 1 ini adalah primer forward, ini primer reverse. Jadi misalnya gini, anggaplah ini adalah garis ya. Kalian lihat kan? Halo? Lihat. Ya, Kak. Oke, Kak. Saya iniin slide baru ya. Ya, anggaplah karena tidak ada papan tulis ya, jadi kalian sabar-sabar saja. Anggaplah ini adalah DNA template nih. Ini adalah DNA template kalian, panjangnya sekitar segini. DNA-nya template kalian. Ya. Nanti ini nih yang tadi primer forward. Nah, forward bacaannya dari sini ke sini nih. Ini forward dari kiri ke kanan. Jadi nanti daerah yang dibatasi dari forward ini itu yang akan diperbanyak. Nanti ini bagian reverse. Nah, daerah inilah yang akan diantaranya ini sama ini yang akan diperbanyak. Misalnya gen targetnya 600 base pair, pasangan basa. Jadi hitungannya di sini adenin, timin, guanin, sitosin sampai 600. Yang diperbanyak adalah ini. Daerah antara ini sampai ini. Dengan tadi volumenya cuma 0,5. Dari 0,5 ini nanti diperbanyak nih dari sini sampai sini. Nanti jumlahnya misalnya 600 base pair kayak gitu. Nih ada nah. Ini primer, ini template. Misalnya primernya kodenya ini nih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti membentuk hairpin gitu. Jadi saling dia memperbanyak jadinya. Tapi harus ada forward reverse. Ini pembacaan dari kiri, pembacaan dari kanan. Nah, yang primer inilah yang gini nih. Primer inilah yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mau deteksi virus ya primernya harus untuk primer virus. Terus lanjut. Ini 5-3. Berarti forward. Ingat ya, 5 aksen, 3 aksen itu dia forward. 3 aksen ke 5 aksen dia reverse. Jadi pembacaannya 5 ke 3. 5 ke 3. Nah, lihat ya. Ini forward kan? Dia arahnya 5 ke 3. Berarti dari kiri ke kanan. Nah, terus ini reverse. Dari 5 ke 3 juga, tapi dari pembacaan kanan. Ini primer biasanya ada 21 basa, ada yang 30 basa, tergantung target yang kita inginkan. Nah, semakin banyak G di sini sama C, nanti akan berpengaruh di suhu unlink. Ini dia membaca forward, kemudian nanti ini 5 ke 3, 5 ke 3, kemudian reverse. Ini. Dia kan ngebaca gini kan, kebalikannya. Terus ini gen A, ini gen B, primer spesifik, forward, reverse-nya B, kemudian nanti hasilnya
Kayak gini. Ini sebenarnya kalau kalian masukin di alatnya sudah nggak kelihatan apa-apa, tinggal nanti kalian tahu hasil aja. Tapi ini prinsip kerjanya di dalam mesin yang harus kalian pahami, kayak gimana dia melakukan pengkopian. Ini beberapa jenis tag untuk PCR, ini perusahaan pembuatnya. Ini kalau exonuklease activity, jadi dia membaca dua arah. Kemarin saya sempat jelasin tidak yang kalau di RNA, virus RNA, kenapa dia bisa banyak mutasi? Pernah nggak? Tidak, Kak. Kenapa ini kan kalau DNA dia ada aktivitas exonuklease. Jadi misalnya nih, pembacaan forward ini 5/3 dari sini kan, berarti forward ya. Ini kemudian 5/3 reverse ya. Nah, biasanya ketika tidak, mestinya kan ini ada lagi nih di sini, timin, adenin, sitosin ya kan? Tapi kan tidak terbaca ketika di forward. Nah, ini kalau di annealing, di reverse kebaca karena dia ada faktor koreksi. Ada faktor koreksinya. Kalau di RNA dia tidak ada faktor koreksinya. Kalau dia modelnya di dalam tubuh ya. Jadi bisa terjadi mutasi gen. Nah, ini 3 prinsip PCR. Pertama adalah ini, denaturasi. Jadi dipanasi untuk memecah yang double cyclic menjadi single strand. Sama dengan sintesis protein, DNA berubah menjadi messenger RNA. Di sini nih. Ya, nanti di proses annealing itu suhunya 50-70, tergantung tadi GC-GC. Ini GC-GC ya. Kalau mau gampang pakai TM kalkulator. TM kalkulator, terus nanti tinggal copy yang primernya. Misalnya tadi primernya ini. Ini kan primernya. Tinggal copy ini masuk ke TM kalkulator, keluar tuh suhu annealingnya berapa. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus kayak gini. Tapi kalau mau belajar rumus ini boleh juga. Jadi kalau nggak ada jaringan atau gimana, nggak apa-apa. Kalian bisa dapat jawabannya dengan ini. Tapi kalau mau lebih cepat pakai TM kalkulator aja. Bisa didapat di Google kok TM kalkulator, copy yang tadi, copy yang ini, tinggal muncul suhu annealingnya berapa. Kalau ini kan kisaran 50-70, tapi nanti kalau masuk di alatnya, di setnya di sini pasti harus suhu pastinya gitu, 58 atau 52. Kayak di sini nih. Mana tadi? Yang ininya. Nanti di set-set nih, nanti kan yang tadi itu, yang pada panah itu muncul di sini nih. Denaturasi berapa, annealing berapa, nanti muncul di sini. Penampakan di layarnya itu kayak gini. Penampakan di layarnya mesin gitu. Ini 94 itu suhu denaturasi. Denaturasi selama 3 menit 30 detik. Itu satu siklus ya, 30 menit ya. Itu satu siklus. Nah, ini 35. Bayangin tuh, kalau misalnya itu aja 3 menit, ini 20 detik sampai 30 detik suhu annealingnya. Terus nanti extension, perpanjangannya dari dia suhu 72 selama 3 menit. Jadi berapa tuh? Udah 6 menit, ya anggaplah 7 menit satu siklus. 7 menit kali 35 siklus. Makanya itu kalau kalian PCR biasanya orang yang tes swab itu hasilnya 2 hari baru muncul kan, karena ini di sini kita nunggu lama.
75 kali 7 menit kali 35 siklus berapa? Coba, berapa menit? Kalian nggak tidur kan? Ya, Kak. Tidak, Kak. Itu 7 menit kali 30 siklus. 5. Hampir 3,5 jam ya jadinya. Nah, kalian tidak praktikum, kalian tinggal menunggu hasil, saya yang menunggu ini 3,5 jam di lab. Jadi model perbanyakannya dari ini, kemudian jadi pengopiannya itu 2/2, 2/3, dan seterusnya. Ini sama dengan proses replikasi, ya. Ini proses elektroproduk PCR. Jadi hasilnya ini yang keluar dalam mesin itu dalam bentuk tube-tubenya, caranya nanti ini nanti hasil akhirnya seperti ini, kalian target produknya berapa, primer dimernya berapa. Semoga sih nggak ada primer dimer ya. Kalau primer dimer itu kayak kotoran-kotoran ini karena hasil ekstraksinya nggak bagus. Jadi kalau di lab saya biasanya di lab biosafety level 3 itu akan kelihatan orang yang tidak sering bekerja ataupun profesionalnya tidak bagus di lab kalau dia akan muncul ini primer dimer. Karena primer dimer menunjukkan bahwa dia kemampuan ekstraksinya masih tidak bagus. Mungkin banyak caranya dia pipetting dan lain-lain, itu akan berpengaruh di sini primer dimernya. Ya, PCR bisa reverse transkripsi, RT-PCR, nested PCR. Nested PCR itu dia 2 kali PCR. Jadi misalnya ini nih, hasil, tapi biasanya dia cuma 15 siklus awal, hasilnya ini, kemudian dibikin lagi master mix. Dibuat master mix lagi. Mana tadi master mix? Ini master mix. Nah, yang kalau nested, jadinya bukan yang nested pertama, PCR pertama dia pakai genomic DNA. Nah, di nestednya yang selanjutnya itu hasil PCR pertama digunakan sebagai template di PCR kedua. Itu namanya nested. Jadi 2 kali dia melakukan PCR. Tapi biasanya itu dibagi 20 siklus, 20 siklus. Biasanya sih itu untuk mendeteksi beberapa virus yang agak susah, makanya kita lakukan 2 kali nested PCR. Semi kuantitatif PCR. Kalau untuk di gizi sih kayaknya nggak perlu sampai segini sih, cuma untuk kalian sekedar tahu aja gitu. Ini tadi random RAPD untuk lihat kekerabatan. Ini juga AFLP sama RFLP untuk lihat misalnya nih ada sifat nih dari anak. Kita mau lihat nih ini turunannya dari mana nih. Biasanya kita pakai di sini DNA mitokondria atau DNA yang diturunkan dari ibu yang tidak berubah dengan lingkungan. Ini nested PCR. Nah, kalau orangnya tidak bagus nih ekstraksinya bakal muncul kayak gini nih. Ini sebenarnya kontaminan. Kita nggak tahu nih targetnya yang mana nih. Nah, ini marker ya. Biasanya orang pakai marker 1000, marker 100, marker 1 kb. Kalau ini dia gunakan marker 100, berarti satu pita ini 100, 200, 300, 400, 500. Ya. Jadi 100 ini, berat molekulnya 100 gini nih. 1, 2, 3, 4, sampai 100.
Kalau dia 600 berarti 600 kayak gini nih. Susunan kayak gini 600. Kemarin kalau kalian 1 bikinnya 20 asam amino berarti 20 kali 3 cuma 60 dong berarti ya. Kalau kalian bikin model DNA-nya 20 asam amino berarti 60 basa begini nih. Nah, ini tadi hasil nested nih. Yang buram-buram ini diambil lagi, terus dilanjutkan di PCR kedua. Nah, PCR kedua agak lebih jelas nih hasilnya. Dia 100, 700. Nih, antara 700 sama 800 gen targetnya. Berarti 800 seginian. Ada susunan kayak gini 800. Ini degenerate PCR. Kalian harus paham ya, degenerate PCR. Ini ya, ini adenin ya, adenin, guanin, ini ada semua kan? Ya, degenerate itu gini nih, N. Dia muncul N. Ini kalau untuk di primer ya, kalau kita pesan primer. Pesan primer itu yang susunan-susunan kayak gini untuk membatasi daerah yang kita akan perbanyak, itu kita bisa pesan di Genetika Science. Nah, N ini dia bisa baca nih 4. Mana itu N? Nggak ada ya kodenya. N ini dia bisa baca adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi namanya degenerate PCR. S dia bisa antara guanin sama sitosin. Kalau dia muncul W, dia adenin atau timin. Jadi dia bisa baca dua basa. Kalau dia muncul kayak gini berarti dia bukan, ini namanya primer universal. Jadi bisa baca banyak. Kalau dia spesifik, guanin, timin gitu. Jadi jelas pasangannya apa. Kalau ini kan kita nggak tahu nih. N ini dia mengkode apa gitu. Sejauh ini paham kan? Sejauh ini kalian paham? Ini kalau RT-PCR, reverse transcriptive PCR. Kayak saya rasa sih kalian nggak perlu sampai segini ya, tapi cukup kalian tahu lewat-lewat aja ya. RT-PCR itu kayak DNA ditranskripsi, kemudian dibalik lagi nih translasi, kemudian nanti dibalik lagi. Jadi DNA, mRNA, protein. Tapi kita dari DNA, mRNA kita ubah lagi menjadi DNA, makanya namanya komplement DNA, komplementari DNA. Ini yang biasa dilakukan virus RNA nih, supaya dia tidak dikenali. Dia bentuk si DNA. RT-PCR, real-time PCR. Ini untuk semi and real-time quantitative PCR. Untuk lihat beta-aktin. Ini biasanya sih kalau untuk rekayasa genetik ya. Tapi kalian belum sampai di sini, cuma sekedar deteksi aja. Mungkin cukup dari ini, kita lanjut ke elektroforesis. Tunggu ya. Jadi kita lakukan lanjut, jadi hasil yang kita sudah keluar dari mesin PCR, itu kita buat dulu agarnya. Kita buat agaros,
Atau bisa pakai polyagritamid, tapi biasanya polyagritamid itu untuk protein. Kalau untuk sekedar DNA atau RNA pakainya agarose. Misalnya agarosnya 2%. 2% dalam 30 mili. Atau 2% dalam 60 mili. Jadi misalnya 0,06 dari ini, terus nanti diencerkan pakai Aquades, kemudian dimasukkan dalam microwave, kemudian nanti dimasukkan dalam cetakan kayak bikin agar. Ini buffer TBE 1 kali. Jadi bisa pakai Aquades juga sih sebenarnya. Ini tadi misalnya 20 mil. Kalian tahu rumus pengenceran kan? Ada yang tahu rumus pengenceran tidak? Jadi misalnya kita mau bikin agar 1% dalam 30 mili, berarti 0,3 gram agar ditambahkan 30 mili TBE buffer. Dimasukkan dalam Erlenmeyer, kemudian dimasukkan dalam microwave. Dimasak kayak bikin, kalau cewek-ceweknya pernah bikin agar tidak? Kalau pernah bikin agar, kalian gitu bikin agar. Nah, nanti setelah itu agarnya dimasukkan dalam cetakan. Agarnya sebelumnya dikasih gel red atau pewarna DNA. Kemudian nanti dimasukkanlah dalam cetakan. Kemudian setelah agak padat agarnya, nanti dimasukkan di sini, di alat elektroforesis. Ini elektroforesisnya pakai tegangan dan lain-lain. Nanti agarnya masuk di sini nih, agar yang kita bikin. Nah, ya, jadi agarose bloknya, jadi agar yang kita bikin di sini. Ini buffer, pakai air buffer TBE. Ini tadi yang waktu kita bikin cetakan agar, kita pakai sisir ini. Nanti di sini sisir ini. Nah, sisir ini akan membentuk kayak gini nih, garis-garis nih. Yang lubang-lubang inilah, lubang-lubang ini nanti dimasukkan sampel yang habis di PCR. Sampel yang kita gunakan untuk PCR dimasukkan di sini nih, semuanya. Baru di running. Nanti di running, divisualisasi hasilnya tadi kayak itu, hasil PCR yang pertama tuh. Ya, ini caranya. Diambil sampelnya, kemudian di loading day ada warna biru, loading day, baru nanti dimasukkan deh di sini nih. Yang tadi lubang-lubang dimasukin di situ. Ini nih, lubang-lubangnya dimasukin tadi di sini sampelnya. Misalnya di sini marker 100, 200, 300, kemudian sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya. Nah, dan ini hasilnya. Kita marker kan, bisa kelihatan ini sampel. Tapi ini hasilnya nggak murni nih. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti kalau kalian kayaknya agak susah kalau menjelaskan kayak gini. Mungkin agak lebih mudah ketika kalian lihat videonya aja sendiri ya. Ya, Kak. Sambil kalian baca-baca literatur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau kalian mereview buat
ringkasan mengenai ekstraksi DNA sampai dengan elektroforesis, dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Itu sebagai nilai kehadiran kalian untuk praktikum 2. Silakan dikirim ke Saki aja, nanti Saki forward ke saya. Oke? Ada yang ditanyakan? Yang lain ini mana? Kalian tidur atau gimana ini? Nanti aku kirim ke email, Kak. Hadir jika hadir. Hadir, Kak. Satu hadir semua kan? Kalian ada berapa orang? 54. Ini 51 termasuk saya, berarti ada 4 orang yang nggak hadir ya? Ada yang jelek jaringan, Kak. Sedang saya tadi ya keluar juga gara-gara jaringan, Kak. Terus gimana dong? Kalian aja yang ikut belum tentu paham. Apalagi yang nggak ikut. Ya udah, nanti saya tunggu ringkasannya ya, forward ke saya, Saki. Terus praktikumnya maunya hari apa? Saya kira kemarin praktikum bagaimana Kak maksudnya, Kak? Kalian lihat videonya toh? Iya. Ada videonya. Ini baru asistensi praktikum. Oh iya, Kak. Kalian cari waktu terus komunikasi ke saya ya. Hari kemarin saya sudah chat Saki hari apa? Hari Kamis ya? Untuk praktikum. Hari Kamis ya, berarti Saki? Ada. Atau alternatif lain, kalau saya sih nggak bisa hari Senin sampai hari Rabu, saya nggak bisa karena lagi di luar daerah. Di luar kota, jadi kalau bisa hari Kamis pagi bisa kok itu. Kalau kalian mau. Atau nanti komunikasi lihat via WA aja ya, Saki. Komen ini aja, berkabar aja kapan kalian bisanya untuk praktikum ya. Kak. Apa? Saya kira Kak kemarin asistensi dan praktikumnya itu yang dikasih hari ini Kak, yang videonya Kak, baru kita review, baru dikumpul tanggal 7 Kak. Tidak bisa karena dari fakultas kemarin baru membayarkan praktikumnya kalian. Coba tanya Mbak Mesra, itu pun saya sambil marah-marah baru dikirimin ke saya anggaran praktikumnya kalian. Nggak bisa masuk tanpa membayar. Itu kan tanggal 7 pemasukan tuh, berarti sebelum tanggal 7 harus praktikum. Praktikumnya cuma tinggal kalian lihat videonya aja, karena kan sudah materinya. Kalian lihat video, terus saya paling nge-review hasil praktikum, terus nanti kalian menjabarkan pembahasan versi kalian. Oh jadi praktikumnya itu Kak, kita kasih tunjukkan video, baru kita mahasiswa menjabarkan, begitu Kak? Aduh, jadi saya perlihatkan kalian video, nih ceritanya, video praktikum. Kalian kan kalian paham tidak ini kalau saya cuma kasih materi doang ini? Nggak paham kan? Kalau kalian tidak lihat. Kurang. Ya kan? Jadi saya harus bikinkan kalian video. Saya bikin itu video, saya masuk dalam lab, saya bikinkan kalian video, baru saya tayangkan ke kalian.
Nanti ada hasilnya, nanti saya presentasi hasil. Menurut saya bahas, menurut saya, nanti kalian bahas versi kalian. Kayak gitu. Oh, Jadi iya. kita buat video, Kak. Iya. Dan saya mau kalian muncul dalam setiap video. Misalnya dalam satu kelompok itu 10. 10 orang itu harus masuk di video. Oke? Ada yang lain? Kak, ini Kak, kita menjelaskan materinya berdasarkan apa yang kita lihat dari video yang kita tampilkan. Sebenarnya bukan materi yang kalian jelaskan. Yang kalian jelaskan itu adalah hasil praktikum. Hasilnya praktikum yang kalian jelaskan. Kan saya sudah menjelaskan dalam versi saya. Nantinya ketika kalian sudah menonton video, saya menjelaskan hasil praktikum versi saya sebagai yang mengerjakan di lab. Nanti kalian memaparkan pembahasan kalian versi kelompok kalian gitu. Bukan materi sebenarnya, karena kalian harus membahas hasil praktikumnya begini, positif atau tidak. Kenapa dia positif, kenapa dia negatif, gitu-gitu. Paham? Yang lain mana ini? Iya, Kak. Kak. Oke? Jadinya hari apa itu? Kan pengumpulan terakhir. Pengumpulannya tanggal 7 ya? Berarti sebelum tanggal Tanggal 18 Kak penginputan nilai Kak. tanggal 18 pengumuman nilai, tapi saya harus menyetor itu seminggu sebelumnya sama Dr. Salang. Jadi tanggal 11 Kak tanggal 10 terakhir Kak bulan videonya Kak. Iya, tanggal 10. Kalian praktikum Iya Kak, di karena tanggal kan aja, hari Kamis. Jadi kan seminggu tuh, pas seminggu. Kalau kalian iya Kak, kumpulnya jadi di tanggal 10. Saya tidak ada iya ujian Kak. praktikum, mengambil nilai ujian kalian dari laporan praktikum. Sama komen-komen teman kalian di link. Kan kemarin saya sudah bilang, Ya, yang Kak. banyak di link komentarnya videonya teman kalian yang ngasih feedback menjawab juga akan ada poinnya. Kemarin Kak dibilang di Kak bagi komen-komen di PCR Kak kemarin. Masa nggak mungkin lah, terus saya feedbacknya gimana kalau misalnya cuma satu praktikum? Kemarin kalau seingatku Kak, tapi enggak tahu teman-teman yang lain, siapa tahu saya salah dengar Kak. Tapi seingatku Kak di PCR bilang disuruh ki komen bakto atau komen ki di anunya teman tapi videonya baru di situ kan nanti dilihat juga siapa yang jawab, bagi siapa yang bertanya. Enggak, karena saya ingat sekali saya suruh kalian bikin video, nanti yang menjawab itu akan ada poinnya, yang ngasih pertanyaan di ini juga akan ada. Terus kalau kayak gitu, kalian maunya nilainya praktikumnya di PCR aja gitu? Kalau kayak gitu? Ya terserah sih. Kalau nggak mau komen di praktikum pertama, saya mah kumpul nilai aja berdasarkan yang ini. Bisa ya komen Kak. Bisa ya kalau nggak mau ya, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Iya Kak, nanti kami akan komen baru jawab di. Enggak, bahasanya Saki itu dia nggak mau, nanti maunya di praktika.
Salah Kalau tangkap. nggak mau, Mungkin mungkin Karena salah. berdasarkan pendengarannya tadi dia jelaskan. ya terserah sih kalian mau komen atau tidak. Itu terserah kalian. Tapi yang jelasnya saya cuma mengumpulkan nilai yang berdasarkan yang ada ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus praktikum ya itu dari kalian karena kalian tidak memenuhi syarat di poin. Ya, baik, Kak. Baik Kak, kami akan komen Kak. Terserah sih kalian nggak mau komen juga nggak masalah. Terakhir komennya kapan Kak? Sebelum tanggal 10 dong. Oh iya Kak, nanti Kak kami Kak komen Kak. Masa ya nilai saya kumpul tanggal 11 kalian baru komennya tanggal 12? Nggak ada gunanya kan kalian Enggak kayak komen. Kak. Iya Kak. Iya. BTW Kak, bukan saya kita Kak yang bicara Kak, saya Kak. Usman. Iya Kak. Enggak Kak, saya tadi kan cuma memperjelas aja Kak, bertanya Kak supaya Enggak, baru kita kalian komen tidak nanti kan sudah bertanya. jelasin Kak disuruh Kalian kan. tidak bertanya. Kalian membuat Iya. pernyataan bahwa tidak dilakukan komentar pada praktikum 1. Cuma di praktikum 2. Kayak gitu tadi. Aku kira kemarin berarti saya salah dengar Kak itu Kak tadi saya bilang tuh Kak kalau saya tidak salah dengar. Jadi itu Kak kan memperjelas dia juga Kak. Makasih Kak. Ada yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sekarang Kak tidak ada Kak, alhamdulillah. Sudah cukup sekian. Sampai ketemu tanggal hari Kamis ya, hari Kamis Hari pagi. Kamis Kak, iya Kak. Ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Nggak ada di Kakak. Anjir, Tasya. Keluar Tom si kakak. Haha. Hanya balas si Zaki.